Perjuangan Garuda Muda untuk angkat trofi di Piala AFF U23 harus dijegal paksa oleh Vietnam di partai puncak. Laga final yang berlangsung di GBK dimenangkan oleh para Nguyen dengan 1 gol tanpa balas. Ini menjadi hat-trick juara Piala AFF 3 kali berturut-turut bagi Vietnam. Namun yang bikin kemenangan Vietnam ternodai adalah kelakuan pemain hingga pelatihnya yang ikutan main curang tanpa sportivitas. Kemenangan jelas harga mati, namun seakan mereka rela melakukan apapun demi itu. Walaupun itu nggak respect dalam dunia sepak bola, termasuk sang pelatih Kim Sang-sik yang ikut bermain dari luar lapangan. Di satu sisi, skuad Garuda Muda asuhan Gerald Vandenberg memang masih banyak PR. Masih butuh penyegaran lebih jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi. Makanya, penambahan pemain seperti Mauro Ziostra yang sudah dikonfirmasi akan sangat dinantikan. Dan diketahui ia sudah mulai memperhatikan situasi. So, inilah berbagai cerita di balik kekalahan Garuda di partai final Piala AFF U23 2025. Final Piala AFF U23 2025 yang mempertemukan dua kekuatan muda Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam memang sudah selesai. Skor akhir 0-1 untuk Vietnam, namun angka di papan skor itu tak sanggup menjelaskan semua cerita yang terjadi malam itu. Karena apa yang benar-benar terjadi di atas rumput hijau Gelora Bung Karno jauh lebih dalam daripada sekedar sepak bola. Sejak peluit dibunyikan, kita seolah tidak sedang menyaksikan laga final, tapi sebuah pertunjukan drama sinetron versi di dalam stadion. Vietnam datang dengan strategi, bukan cuma taktik di atas papan, tapi juga naskah yang sudah disiapkan. Mereka tidak hanya bermain bola, tapi juga memainkan emosi. Dan sayangnya, emosi itu sukses mereka arahkan langsung ke dada para punggawa Garuda Muda. Terbukti, laga baru berjalan beberapa menit saja, tapi kursi penonton sudah dibuat mengeluh. Setiap kali Indonesia membangun serangan selalu ada yang menghalangi. Pemain Vietnam yang tiba-tiba tersungkur, tanpa kontak berarti, tanpa benturan serius. Tiba-tiba aja ada yang terkapar, meringis, menggeliat, berharap VAR menyorot mereka seperti kamera sinetron mencari close-up aktor utama. Penonton bergemuruh, warganet bergemuruh lebih keras. Kalimat Viet drama mendadak viral. Dan sialnya, skema Nguyen ini berhasil. Pemain-pemain Garuda Muda yang sebagian masih muda darahnya mudah tersulut. Emosi mereka terpancing, ritme permainan jadi kacau. Beberapa bahkan terlihat frustasi, ada yang mulai protes, ada yang mulai kasar. Vietnam justru tenang memainkan emosi, karena itu bagian dari rencana. Pada babak pertama, petaka itu datang di menit ke-37, saat satu konsentrasi saja hilang sejenak dalam situasi sepak pojok. Satu kelengahan di antara kesalahan yang menumpuk, dan Nguyen Chong Pong, nama yang kini menghantui mimpi anak-anak Garuda, berhasil menyundul bola melewati penjagaan lini belakang. Seketika sunyi, di bangku supporter merah putih, tangan terkepal yang tadinya bersemangat berubah lemas. Padahal secara statistik, Indonesia bukan tanpa peluang. 59% penguasaan bola, 2 tembakan tepat sasaran, tapi bola tidak bicara statistik. Bola hanya bicara siapa yang bisa menyusupkan gol. Dan malam itu, Vietnam lebih dingin. Lanjutan ke babak kedua. Indonesia mencoba membalas, namun satu demi satu peluang dibenturkan kembali kepada kenyataan pahit. Skuad asuhan Kim Sang-sik semakin dalam bermain, semakin pandai mempermainkan waktu. Mereka menggulung waktu, juga menggulung mental. Beberapa insiden membuat pertandingan sempat dihentikan. Ada yang pura-pura cedera setelah terkena bola tendangan. Ada yang menggeliat seperti terkena tebasan samurai, padahal cuma tersenggol pundak. Bahkan ada momen konyol ketika bola hanya menyentuh kaki mereka, tapi reaksi mereka seperti terkena granat. Dan puncaknya datang di menit-menit akhir. Saat Robby Darwish hendak melakukan throw-in khasnya, lemparan lembing yang jadi andalan Indonesia, muncul sosok Kim Sang-sik, pelatih kepala Vietnam. Anehnya, dia tidak hanya berdiri di pinggir lapangan, melainkan masuk jalur Robby.
seakan-akan lupa bahwa dirinya bukan bagian dari permainan. Apakah itu kelalaian atau bagian dari skenario besar? Banyak yang percaya itu disengaja, karena momen lemparan Robbie adalah salah satu senjata paling berbahaya Indonesia. Mengganggu momen itu adalah sabotase tersembunyi. Wasit melihatnya, tapi hanya mengeluarkan kartu kuning. Sedangkan di bench Indonesia, emosi sudah tak terbendung. Salah satu asisten pelatih Van den Broek bahkan harus diusir keluar karena adu mulut dengan official Vietnam. Dan yang lebih menyita perhatian adalah kemarahan pelatih Gerard Van den Broek terhadap tindakan tidak sportif pelatih Vietnam Kim Sang-sik. Di menit-menit akhir pertandingan, drama semakin memuncak dan peluit panjang seolah menjadi tirai penutup dari pertunjukan yang disutradarai dengan cerdik oleh Kim Sang-sik. Usai laga, Gerard Van den Broek tak bicara banyak, tapi dari raut wajahnya, semua orang tahu ini bukan sekedar kekalahan. Ini peringatan bahwa sepak bola bukan cuma tentang mengolah bola, tapi juga mengolah emosi, membaca taktik tersembunyi, dan menyiapkan mental sekuat baja. Karena jika ingin bersaing di level yang lebih tinggi di kualifikasi Asia, bahkan Olimpiade 2028, maka Garuda Muda harus berevolusi. Tidak cukup hanya skill, harus ada ketenangan, kematangan, dan yang pasti kedalaman skuad. Dalam situasi seperti ini, hadirnya Mauro Zylstra seperti kabar gembira di tengah hujan badai. Striker kelahiran Belanda itu memang belum mengenakan jersey Garuda, tapi ia sudah bersiap dan melihat. Yang lebih penting, ia sudah mendalami. Mauro paham bahwa lini depan Indonesia masih keropos dalam hal penyelesaian akhir. Jens Schreven terlalu sendirian, Raihan Hanan, Rahmat Arjuna, hingga Hoki Caraka masih butuh jam terbang. Ketika Jens dikunci seperti di laga final, Indonesia nyaris kehilangan ancaman. Sementara Mauro baru saja mencetak 6 gol dalam satu laga bersama FC Volendam. Aksi gemilang pemain 21 tahun ini terjadi saat FC Volendam membantai tim lokal Bimster Seleksi dengan skor telak 17-0. Performa monster ini menjadi bukti nyata akan potensi besar yang dimilikinya di depan gawang. 6 gol itu menjadi alarm bahwa Indonesia bisa punya predator baru, tinggi, cepat, dan tajam di kotak penalti. Mauro bisa menjadi jawaban dari PR yang sempat tak terjawab malam itu. Cakar tajam menusuk dalam luruh. Di depan, timnas U23 tidak bisa larut dalam duka karena awal September nanti Garuda Muda akan menjalani misi yang jauh lebih penting di kualifikasi Piala Asia U23. Disinilah batu ujian sesungguhnya. Federasi dan tim pelatih akan mengevaluasi total, termasuk kemungkinan menambah lebih dari satu pemain naturalisasi. Karena bukan hanya Mauro, nama-nama seperti Adrian Wibowo dan Laurin Ulrich pun mulai mencuat di internal PSSI. Evaluasi bukan cuma soal siapa yang salah di final, tapi siapa yang harus diperbaiki, ditambahkan, dan disiapkan. Garuda tak bisa terus terbang dengan satu sayap, harus lengkap, harus kuat, harus punya pelapis. Ini akan menjadi sesuatu yang penting ketika permainan buntu dan butuh seorang yang bisa menjadi pembeda di atas lapangan. Pada intinya, kekalahan di final Piala AFF U23 2025 bukan sekedar soal skor 0-1. Ini adalah pelajaran mahal tentang dunia sepak bola yang kadang tak lagi murni permainan, tapi sudah menjadi medan psikologis, adu kecerdikan, bahkan panggung akting demi kemenangan. Vietnam boleh menang, tapi caranya membuat kita sadar mental adalah bagian dari skill. Dan kita, Garuda Muda, harus tumbuh lebih cepat, lebih dewasa, dan lebih siap menghadapi permainan yang tak selalu adil. Gerard Van den Broek dan staf pelatih tahu, bukan waktunya saling menyalahkan, tapi mengevaluasi dari taktik, kedalaman skuad, sampai komposisi mentalitas. Karena lawan di depan tak akan semakin ringan, justru makin berat. Kualifikasi Piala Asia, target Olimpiade 2028, dan tantangan global lainnya menunggu. Dan disinilah muncul harapan. Nama seperti Mauro Zylstra bukan sekedar tambahan pemain, tapi simbol kebangkitan.
bahwa Indonesia tidak diam. Kita bergerak, kita belajar, kita bangkit dengan lebih kuat. Karena sepak bola bukan tentang siapa yang jatuh hari ini, tapi siapa yang bisa bangkit dan menatap hari esok dengan kepala tegak. Garuda memang terluka, tapi luka ini akan jadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi, untuk melawan bukan dengan drama, tapi dengan kualitas sejati. Bangkit Garudaku!